Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Senin 9 Juni 2025 dengan Sari Berita. Festival Solar Fun Run siap bangkitkan ekonomi dan budaya. Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan kembali menggelar lomba pacuan kuda tahun ini. Bersama saya Christine Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan menggelar Festival Solar Fun Run pada 21 Juni 2025 mendatang. Laporan Lady Badin. Festival Solar Fun Run ini merupakan ajang perpaduan olahraga, seni, budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Festival tersebut awalnya dijadwalkan pada 7 Juni, namun kegiatan ini diundur karena pertimbangan teknis penganggaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Sylvester Kabelen, menjelaskan bahwa Festival Solar Fun Run bertujuan menggairahkan kembali potensi wisata dan budaya di Pulau Solor, serta menghidupkan sektor UMKM, jasa transportasi, dan homestay lokal. Untuk Fun Run Solo, rencana awalnya kita lakukan tanggal 7 Juni, tetapi dengan beberapa pertimbangan teknis, maka kami mundur ke tanggal 21 Juni yang akan datang untuk pelaksanaannya. Alasan sesungguhnya memang kami kemarin anggarannya itu baru masuk di mendahului perubahan, sehingga disesuaikan dengan mekanisme penginputan anggaran, kemudian juga untuk kegiatan anggaran karena juga angkanya cukup fantastis 500.000, jadi harus dana itu on baru kita bisa laksanakan. Festival ini akan diawali dengan seminar budaya pada tanggal 20 Juni yang menghadirkan tokoh-tokoh penting seperti akademisi dari Undana dan juga mantan Bupati Flores Timur Anton Hayon. Puncak acara berlangsung pada 21 Juni dengan kegiatan fun run sejauh 8,3 km dari titik start menuju pantai Riang Sungai sebagai lokasi utama festival. Selain lari santai, acara akan dimeriahkan oleh hiburan musik dari band lokal dan juga artis nasional. Penampilan sanggar budaya dan pembagian jersey untuk 500 peserta pertama serta undian door prize dengan hadiah utama berupa 1 unit motor Matic meramaikan kegiatan ini. Rangkaian Festival Solar Fun Run juga mencakup penanaman 500 anakan pohon cendana sebagai simbol pelestarian lingkungan dan penguatan identitas Pulau Solor sebagai Nusa Cendana. Penanaman ini akan melibatkan kepala desa, camat, bupati, serta para peserta. Jadi kegiatannya untuk Fun Run sendiri kita lakukan di tanggal 21 sekitar pukul 16.00 kita akan kick off dari titik start, kurang lebih berjarak 8,3 km dari titik start menuju titik finish di Kelurahan Ricabang. Finishnya di objek wisata Pantai Riang Sungai yang ada di sana, dan selanjutnya akan ada hiburan di situ. Jadi di titik start nanti juga ada satu sanggar silat tradisional yang akan tampil di situ. Kemudian proses registrasi, pembagian kostum jersey untuk 500 pendaftar pertama. Sylvester Kabelen berharap dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat terjalin agar Festival Solar Fun Run ini bisa menjadi agenda tahunan untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Flores Timur. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo kembali menggelar lomba pacuan kuda tahunan pada 15 Juni 2025 mendatang. PLT Kadis Kepemudaan dan Olahraga Nagekeo Efra Muga menyampaikan persiapan lomba pacuan kuda sudah matang dengan antusiasme peserta dan penonton yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan akan ada sekitar 150 ekor kuda yang ikut berlaga berasal dari berbagai daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba, Daratan Timur, hingga provinsi lain seperti Bima dan Sulawesi Selatan.
Evra menjelaskan pacuan kuda di Nagekeo erat kaitannya dengan budaya lokal, di mana setiap kuda mempresentasikan identitas rumah adat dan eksistensi sosial pemiliknya. Selain sebagai olahraga, lomba ini juga mendorong pengembangan ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM yang akan ramai selama event berlangsung. Lomba pacuan kuda kali ini akan dilaksanakan di ibu kota Nagekeo, Mbai. Event ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus menikmati hiburan budaya yang khas. Evra Muga berharap agar tradisi terus tumbuh dan memupuk kecintaan masyarakat terhadap olahraga sekaligus budaya sehingga membawa manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan warga Nagekeo. Kita beralih ke berita lainnya. Universitas Flores Uniflor menegaskan komitmennya untuk menjadikan penelitian dan pengabdian sebagai pendorong utama perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan keberhasilan 18 proposal dosen Uniflor yang mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun anggaran 2025 dengan total dana mencapai 1,2 miliar rupiah. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores, Yapertif, Dr. Laurentius Gadijo menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia yang juga menjadi salah satu penerima hibah berharap agar para dosen benar-benar melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sebagai kewajiban akademik, tetapi juga sebagai kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini tahun ketiga. Tahun pertama itu kita mengajarkan masyarakat bagaimana budidaya sorghum dengan baik. Yang tahun keduanya itu adalah kita mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola sorghum itu. Sorghum itu kan salah satu masalahnya itu adalah bagaimana mengelola, menumbuknya itu membutuhkan waktu yang lama dan sebagainya. Memberikan kepada masyarakat bahwa ada mesin yang bisa kita olah menjadi nasi dan tepung sorghum. Yang di tahun ketiganya itu rencananya untuk penguatan kelembagaan, lalu mencoba untuk mengemas produk itu menjadi makanan, produk-produk makanan yang bisa dipasarkan di luar, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi bisa juga dipasarkan untuk mendapatkan menambah ekonomi keluarga. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Uniflor Dr. Sri Wahyuni menjelaskan dari total pendanaan tersebut 728.520.000 rupiah dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan 312.527.000 rupiah untuk pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya ini adalah bukti bahwa para dosen semakin aktif dan berkualitas dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dengan dukungan semua pihak, Uniflor berharap dapat terus menjadi kampus yang hadir dan berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dalam rangka menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah meluncurkan 5 paket stimulus ekonomi yang berlaku mulai Juni hingga Juli 2025. Salah satu bentuk stimulus tersebut berupa diskon tiket angkutan laut sebesar 50% bagi masyarakat. Laporan Rufinus Mula. Dalam rangka menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional, PT Perni meluncurkan 5 paket stimulus ekonomi. Salah satu bentuk stimulus tersebut berupa diskon tiket angkutan laut sebesar 50% bagi masyarakat penumpang kapal Perni di seluruh Indonesia. Program ini dimulai pada 5 Juni hingga 31 Juli 2025 bertepatan dengan masa libur sekolah. Kepala PT Perni cabang Ende Ade Dinar Nugroho Pemungkas saat ditemui RRI pada Kamis 5
Juni 2025 menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Ia menilai diskon tiket ini disambut antusias oleh masyarakat di Ende dan stimulus ini juga menjadi dorongan positif untuk sektor transportasi laut nasional. Ia menjelaskan pemberian stimulus bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta mendorong peningkatan konsumsi domestik. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan kedua tahun 2025 dapat berada di kisaran 5%. Bentuknya itu adalah diskon transportasi, Pak. Diskon transportasi itu sebesar 50%. Itu dimulai dari tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan 31 Juli. Itu semua ruas seluruh Indonesia, 25 kapal dengan kuota tersendiri gitu. Jadi ketika kuotanya sudah habis sebelum tanggal 31 kami akan kembali ke tarif normal lagi gitu. Intinya dari Kemenko Perekonomian itu meminta agar perekonomian bertumbuh, bergerak. Kepala PT Pelni Cabang Ende menghimbau kepada masyarakat untuk membeli tiket kapal melalui saluran resmi seperti aplikasi Pelni Mobile, website resmi, maupun loket yang ditunjuk. Hal ini penting untuk menghindari calo dan risiko penipuan yang merugikan calon penumpang. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa PT Pelni tidak pernah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penjualan di luar sistem resmi. Dengan diberikan diskon 50%, PT Pelni berharap minat kepergian masyarakat meningkat, terutama untuk tujuan antar pulau di wilayah timur Indonesia. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Desa Roga, Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende ditetapkan sebagai pusat kegiatan Festival Ubi Kaju 2025. Festival ini adalah sebuah gerakan pelestarian pangan lokal yang mengangkat ubi kayu sebagai simbol ketahanan pangan dan identitas budaya masyarakat Ende. Festival ini dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 Juni 2025 dan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian pangan berbasis komunitas. Ketua Panitia Festival Ubi Kaju 2025, Obi Tani, mengungkapkan pemilihan Desa Roga sebagai lokasi utama bukan tanpa alasan. Dijelaskannya, Desa Roga dikenal luas sebagai wilayah yang masih mempertahankan tradisi mengolah ubi kayu roga, varietas lokal yang telah menjadi makanan pokok dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakatnya. Tradisi ini menjadi Desa Roga sebagai representasi nyata dari nilai-nilai warisan, keberlanjutan, dan kearifan lokal. Roga dipilih karena konsistensinya dalam menjaga relasi antara pangan, budaya, dan lingkungan. Obi mengungkapkan bahwa festival ini juga ingin mengajak generasi muda untuk kembali melihat sektor pertanian sebagai sebuah investasi yang menjanjikan dan mengkampanyekan gerakan kembali ke kampung dan menjadi petani modern. Festival ini juga didukung oleh beberapa komunitas lokal di Kabupaten Ende yang siap menjadi volunteer kegiatan. Dirinya berharap Festival Ubi Kaju bisa menjadi agenda tahunan yang menguatkan identitas lokal dan menjadi penggerak ekonomi kreatif berbasis komunitas di Kabupaten Ende. Sekian warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.